Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hukum memusnahkan kertas-kertas yang terhormat atau kertas-kertas yang mulia karena mengandung isi Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an atau ada zikir, doa, dan selain itu. Karena sebagian lembaran, walaupun bukan mushaf secara langsung, tapi dia bentuknya adalah buku atau majalah atau selembaran atau mungkin kertas undangan yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau kisah-kisah yang mengandung ayat-ayat Al-Quran. Ketika ditulis di media kertas atau semisalnya, yang mengandung ayat-ayat Al-Quran atau penyebutan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ada tulisan basmalah atau penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan isi materi-materi yang terhormat, yang mulia, maka sebagian orang cara untuk memusnahkan atau cara ketika tidak bisa dibaca lagi atau karena sudah selesai kebutuhannya, surat undangan sudah selesai digunakan, atau kertas tersebut sudah selesai penggunaannya dan tidak dapat disimpan lagi sehingga ingin dibuang. Nah, bagaimana cara yang harus dilakukan? Sebagian fuqaha kontemporer, para ulama, menyatakan bahwa harus dihilangkan. Kertas-kertas tersebut harus kita musnahkan daripada dibiarkan berada di tempat yang tidak layak atau terhinakan dengan diinjak-injak atau bercampur dengan sesuatu yang lain yang tidak terhormat dengan cara dibakar atau dibasahi dengan air lalu kemudian sampai tulisannya hilang, dibasahi dengan air lalu tulisannya hilang, dicelupkan air. Setelah itu baru ditanam, ditimbun supaya musnah dengan seiring waktu karena bercampur dengan tanah. Dasarnya adalah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu di zaman dahulu pernah ketika mengumpulkan Al-Quran, setelah itu beliau memerintahkan agar dibakar mushaf yang atau lembaran yang ada tulisan Al-Qur'annya. Beliau perintahkan agar dibakar atau disobek. Dan itu setelah pengumpulan mushaf-mushaf itu dikumpulkan dalam satu Al-Quran. Dan diriwayatkan juga tentang membakar kertas yang ada tulisan nama-nama Allah atau ayat Al-Quran ini dari sebagian salaf yang lain. Di antaranya adalah Urwah ibnu Zubair dan Taus. Karena melihat dan mempertimbangkan riwayat-riwayat yang menjelaskan para ulama dan para sahabat yang menggunakan cara pembakaran kertas-kertas yang sudah tidak digunakan lagi. Tentu saja ini kalau sudah tidak dapat digunakan dan tidak disimpan lagi. Tapi jika masih memungkinkan untuk diperbaiki, jika itu mushaf atau dijilid lagi, dirapikan lagi lalu disimpan itu lebih bagus. Tetapi ketika tidak memungkinkan, cara untuk menghormati mushaf atau lembaran yang berisi hal-hal yang dimuliakan, misalkan ada zikir menyebut Allah, ada basmalah, adalah yang pertama dibakar, atau yang kedua ditimbun, atau yang ketiga menggunakan alat-alat yang dapat menghancurkan kertas tersebut. Walaupun membutuhkan biaya, membutuhkan usaha, tapi ini adalah salah satu cara untuk memuliakan kertas-kertas atau memuliakan tulisan-tulisan yang agung. Walaupun alat tersebut alat-alat yang modern yang membutuhkan biaya. Nah, yang penting adalah
tulisan tersebut menjadi tidak terhinakan lagi. Alasannya karena mengagungkan nama Allah, hukumnya wajib dan tidak boleh menghinakannya. Siapapun yang merendahkan dan menghinakan Al-Quran atau ayat Al-Quran, maka hukumnya adalah kafir. Hukum melakukan perbuatan tersebut adalah kekufuran. Di antara bentuk menghinakan zikir penyebutan Allah Azza wa Jalla adalah meletakkan mushaf, meletakkan lembaran-lembaran yang berisi tulisan ayat-ayat di tempat yang tidak layak, di tempat-tempat yang kotor, atau bahkan diletakkan di tempat sampah, atau bertumpuk dengan lembaran-lembaran lain yang berisi gambar-gambar yang tidak layak, maka itu adalah penghinaan. Dan biasanya menghilangkan, memusnahkan mushaf itu lebih mudah dibandingkan menyimpan. Kalau menyimpan mungkin ada uzur, sebagian orang tidak mampu. Tetapi untuk memusnahkan ini lebih mudah. Dari sini maka wajib bagi seorang muslim untuk berusaha menghormati dengan cara memusnahkannya. Baik dia lakukan dengan dirinya sendiri, dia sendiri yang melakukan itu, dan ini tentu saja lebih utama karena lebih terjamin. Atau kalau tidak dia lakukan dengan inisiatif dan usaha dia sendiri, dia bisa meletakkan di kardus atau di plastik khusus, lalu diserahkan ke, kalau ada misalkan ada bidang-bidang atau orang-orang yang memiliki konsentrasi untuk menghilangkan kertas-kertas mulia tersebut tanpa tercampur dengan kotoran atau tanpa penghinaan, maka itu juga bisa. Intinya adalah tujuannya adalah untuk menghormati sehingga tidak direndahkan atau dihinakan. Tentu saja ini sangat berbeda dengan membakar Al-Quran yang bertujuan untuk menghinakan atau untuk merendahkan kalamullah Azza wa Jalla. Itu sangat berbeda karena tujuan kita di sini adalah untuk menghormatinya. Ini bisa dirujuk di kitab, di kumpulan Fatwa Lajnah Daimah, kemudian Fatwa Syekh Ibn Baz, Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawi'ah Syekh bin Baz juga, dan website Islam Web. Sebagai tambahan, saya akan membacakan beberapa mazhab para ulama terkait menghilangkan atau memusnahkan tulisan-tulisan yang mulia, yang agung. Ketika ada lembaran tersebut, ada tulisannya agung. Misalkan bahkan Al-Quran itu sendiri, ketika sobek atau ketika sudah digunakan lama sehingga lusuh dan tidak mungkin diperbaiki lagi, tidak dimanfaatkan lagi, maka caranya adalah dimusnahkan. Ada dua pendapat, pendapat yang masyhur dari ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah ditimbun di tanah. Misalkan disebutkan oleh Al-Haskafi dari kalangan fuqaha Hanafiyah. Apabila mushaf itu tidak dapat dibaca lagi, maka ditimbun. Seperti halnya seorang muslim. Ketika sudah wafat, maka ditimbun. Ini dinukil dari Ad-Durrul Mukhtar. Kemudian Sahibul Hasyahnya mengatakan, caranya sebelum ditimbun, diletakkan dulu di kain yang suci, lalu kemudian ditimbun di tempat yang tidak dihinakan. Jadi tempat yang tidak diinjak-injak. Cari tempat yang suci, cari tempat yang dimuliakan, yang tidak diinjak-injak oleh orang, nah ditimbunlah di situ. Begitu juga ini pendapat ulama Hanabilah. Al-Buhuti mengatakan seandainya ada mushaf yang sudah lusuh, sudah lama, atau sudah mulai rusak, maka caranya adalah ditimbun. Misalkan di bagian bagian tanah masjid yang masih kosong, bisa ditimbun di situ. Intinya dicari tempat yang tidak dihinakan, yang tidak akan nanti diinjak-injak. Kemudian di antara sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa cara
menyelamatkan mushaf yang sudah rusak adalah dibakar dengan api. Ini pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Dasar mereka adalah karena kita meneladani Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika memerintahkan agar mushaf-mushaf yang ada di tangan manusia yang tersisa selain yang dikumpulkan, yang disatukan dalam satu mushaf itu diperintahkan agar dibakar. Sebagaimana riwayat dalam Sahih Bukhari, wa amara bima siwahu minal Qur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin ay yukhraq. Mus'ab ibnu Sa'ad mengatakan, ini diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abi Dawud dalam kitab Al-Masahif. Aku mendapati orang-orang itu masih sangat banyak ketika pembakaran Utsman terhadap mushaf tadi yang tersisa yang di tangan manusia. Maksudnya ini para sahabat masih banyak saat itu. Dan mereka pun menerima itu, tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari. Sehingga seolah-olah ini adalah ijma'un sukuti. Kesepakatan bahwa ini tindakan yang benar. Karena seandainya itu kesalahan atau kemungkaran, pasti mereka akan berbicara dan berkomentar mengingkari hal tersebut. Al-Imam Ibnu Battal mengatakan ketika Utsman memerintahkan agar dibakar kertas dan mushaf saat itu, ini menunjukkan bolehnya membakar kitab-kitab yang terdapat penyebutan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan itu justru malah memuliakannya dan menjaga supaya tidak diinjak oleh kaki. Atau daripada dia dilempar, diletakkan di tanah yang tidak terhormat, atau diinjak-injak, atau bercampur dengan sesuatu yang lain. Kemudian Al-Imam As-Suyuti juga mengomentari permasalahan ini. Beliau mengatakan, lebih bagus memang dibakar daripada dirobek-robek, daripada disobek-sobek kertas tersebut, karena jika kertas tersebut disobek berarti ada huruf-huruf yang terputus dan ada kalimat-kalimat yang terpisah-pisah, maka ini kurang kurang bagus. Lebih baik lagi jika dibakar, kata beliau. Apalagi ini diriwayatkan dari para ulama, jadi dilakukan oleh para sahabat. Bagaimanapun juga dua pendapat tersebut, ya, baik dengan cara ditimbun di tanah atau dibakar, dua-duanya benar, tidak mengapa. Atau bahkan menggunakan cara-cara yang lain, intinya adalah memusnahkan dengan cara yang terhormat, misalkan dengan alat penghancur kertas atau dengan menggunakan cara lain, misalkan dengan zat-zat lain, sabun atau kimia yang diletakkan di kertas sehingga tulisannya hilang, atau direndam dengan air, sekali rendam langsung hilang tulisan yang ada di kertas tersebut, maka bisa juga. Sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin, kata beliau, ya, kalaupun seandainya dibakar, itu pun lebih bagus lagi, dilengkapi lagi, dilanjutkan lagi, yaitu ditumbuk. Dia mengatakan setelah dibakar, lebih bagus jika sisa abunya itu ditumbuk atau dihaluskan supaya tidak ada sisa-sisa kertas yang masih ada tulisannya. Karena terkadang sudah menjadi abu pun masih membekas ya, karena tintanya tidak hilang 100%. Dari sini berarti menghormati Al-Quran itu wajib. Kesimpulannya menghormati Al-Quran atau ayat-ayat atau penyebutan nama Allah, zikir, itu wajib. Dan menggunakan media apapun untuk memusnahkan Al-Quran yang sudah tidak terpakai menjadi solusi daripada dihinakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.